Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Oke, minggu ini kita akan membahas mengenai pemasaran bagi desa. Kita sudah membahas mengenai fungsi desa, kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membangun desa, model-model perkembangan desa. Oke, sekarang kalau sudah dimodelkan, sudah direncanakan, sudah tahu fungsi-fungsinya, terus bagaimana caranya agar semua itu bisa memberikan dampak yang positif bagi desa. Nah, makanya perlu diperlukan yang namanya pemasaran atau marketing. Oke. Nah, mengapa jadi pemasaran itu penting ya? Karena saat ini, lagi-lagi saya balik lagi ke pertemuan awal kita. Saya bilang bahwa sekarang ini desa sudah memiliki posisi yang strategis menurut saya dalam perencanaan wilayah di negara kita. Lagi-lagi saya selalu bilang dengan adanya undang-undang desa, maka desa memiliki peran yang sangat penting untuk ini. Nah, ketika kita sudah merencanakan tata ruangnya, perkembangannya, pembangunannya, model pembangunannya, maka setelah itu semua siap, bagaimana kita kemudian bisa memanfaatkan itu untuk kemajuan wilayah desa itu sendiri atau wilayah-wilayah lain yang ada di desa itu. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara pemasaran. Nah, pemasarannya itu bukan hanya untuk desa yang ada di sekitar saja poinnya, tapi juga untuk seluruh wilayah yang ada di negara ini ataupun di luar wilayah. Ya karena sekarang sudah semakin terbukanya hubungan antar wilayah, tidak ada lagi border yang membatasi, sudah global kita dan TI sudah sangat berkembang pesat. Oke, sekarang desa-desa yang terpencil pun kalau memiliki marketing yang bagus, dia bisa menjadi daya tarik untuk orang-orang untuk datang ke sana. Sehingga pemasaran ini tahap akhir dari suatu pembangunan. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah pembangunan infrastruktur dan sistem-sistem lain, masyarakatnya, SDM-nya untuk dapat siap untuk membuat desa itu menjadi lebih baik. Jangan sampai kita sudah melakukan pemasaran, ada tempat yang indah di desa itu, misalnya kita membuat rumah makan yang di atas awan misalnya judulnya, tapi akses menuju ke sana masih jelek, jalannya masih rusak. Kalau sampai sana susah untuk mendapatkan, misalnya sinyalnya buruk dan lain-lain. Siapa orang yang mau datang ke sana? Ada pasti, tapi tidak sebanyak yang diharapkan oleh desa itu ketika melakukan pemasaran. Nah, jadi pemasaran ini sangat penting. Nah, pemasaran wilayah ini menurut Lutfi Mutuali tahun 2011 adalah proses manajemen yang dilakukan organisasi pemerintah swasta atau masyarakat di suatu wilayah itu untuk memasarkan sumber daya dan produksi yang dimiliki. Oke. Sedangkan pemasaran pedesaan pun sama. Bagaimana mengenalkan promosi terhadap segala potensi dan produk yang ada di desa itu. Sehingga dapat menarik orang untuk datang, berkunjung, membeli, dan berinvestasi. Sehingga kesejahteraan masyarakat di desa itu bisa terjamin atau meningkat. Nah, ini menjadi sasaran dari pemasaran desa. Nah, jadi jangan sampai potensi yang ada tidak bisa dimanfaatkan, hasil budaya-budaya yang ada tidak bisa dipasarkan, atau kerajaan-kerajaan tidak bisa dipasarkan. Jadi bagaimana itu semua bisa dipasarkan, dikembangkan sehingga desa itu mendapatkan keuntungan dari situ. Tujuannya apa ya? Tujuannya tadi mengenalkan desa itu. Oke. Menarik orang untuk datang, kemudian menarik investor. Sehingga pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa itu menjadi meningkat. Itulah fungsi utama, tujuan utama dari pemasaran desa. Nah, aspek pentingnya, aspek penting dalam pemasaran itu supply dan demand. Jangan sampai nanti demand-nya sudah meningkat, tapi supply-nya tidak bisa. Misalnya contohnya, bakpia di Jogja. Kita pasarkan bakpia. Pertama kali bakpia dipasarkan. Ketika sudah dipasarkan, orang-orang suka, senang dengan itu. Kemudian orang mau beli. Nah, tapi pemerintah
Kota Jogja atau pemerintah Provinsi DIY tidak mempersiapkan orang-orang yang bekerja di bidang di bidang makanan ini, yang mau menghasilkan, memproduksi bakpia masih sedikit. Jadi kalau yang minta 100 produksi cuma 20, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akhirnya desa itu jadi tidak bisa mengoptimalkan keunggulan yang dimiliki. Orang sudah datang ingin melihat, ingin membeli bakpia, merasakan bakpia. Ada merasakan gudeg, tapi yang memproduksinya sedikit. Nah, itu. Jadi asapnya dari supply dan demand. Oke, dan jangan sampai supply-nya berlebih tapi nggak ada orang yang mau beli. Akhirnya apa? Sia-sia. Sudah produksi banyak tapi nggak ada yang beli. Oke, nah ini juga perlu dipikirkan, jangan sampai memproduksi banyak tapi tidak ada orang yang membeli. Nah itu peran penting dari pemasaran. Oke, jadi harus pemasarannya harus mempersiapkan segala hal. Tidak internal di dalam wilayahnya siapa saja yang memproduksi itu harus dipersiapkan. Oke, kalau misalnya mau wisata yang dipromosikan, jangan sampai wisatanya itu belum siap, kok tidak siap penginapannya, rumah makannya dan teman-temannya. Nanti ketika orang-orang datang malah bingung cari tempat makan, akhirnya muncul tempat-tempat kumuh menyebabkan pencemaran dan lain-lain. Nah itu tidak bisa sampai seperti itu. Oke, jadi jangan sampai ketika permintaannya sudah banyak, tapi masyarakat di desa itu ataupun desa itu tidak mampu menyediakan apa yang diinginkan oleh para pembeli. Dan juga jangan sampai ketika masyarakat sudah mau memproduksinya secara optimal, secara banyak, tapi yang beli nggak ada. Nah itu juga jangan sampai terjadi seperti itu. Misalnya di desa-desa yang kalian punya, oh Pak kami pengen ini Pak, ada misalnya produk ada tanaman yang dia ini tanaman ini nggak pernah ada Pak di wilayah lain. Nah tapi masalahnya belum terkenal. Nah terus kalian ingin mempromosikan itu. Oke, ketika sudah dipromosikan sudah banyak yang ini, tapi ternyata pengrajinnya sedikit. Jadi ketika demandnya banyak, supply-nya tidak mencukupi. Oke, nah terus bagaimana aspek itu dapat terpenuhi sesuai demand? Ya bagaimana tadi target operasionalnya siapa, penduduknya, atau bagaimana bekerja sama dengan masyarakat swasta atau pemerintah untuk memasarkan desa itu. Nah, 5 hal yang perlu diperhatikan ya sudah pasti karakteristik, potensi, dan produk yang akan dipasarkan. Kemudian pasarnya itu harus luas, jangan hanya berpikir untuk memasarkan di desa-desa sekitar, di satu kabupaten atau di satu provinsi. Tapi bagaimana berpikir apa yang kita miliki itu bisa dipasarkan satu Indonesia, bahkan berpikir bisa dipasarkan di seluruh dunia. Oke, jadi bagaimana berpikir ke sana. Kemudian medianya itu apa? Pakai YouTube kah? Pakai Instagram kah? Twitter kah? Atau pakai TikTok kah yang sekarang? Nah, bagaimana caranya untuk memasarkan itu? Ya, bagaimana media yang paling efektif agar itu dapat terpasarkan dan orang-orang dapat mengetahui apa yang kita punyai. Oke. Lalu pelaku pemasaran berupa sumber daya manusia yang baik yang berasal dari desa itu. Ya, jadi bagaimana yang memasarkan itu? Ya, seharusnya warga desa itu. Agar warga desa itu, lagi-lagi saya bilang, agar warga desa itu merasa memiliki dan juga nantinya mau menjaga apa yang mereka buat, dan pada akhirnya mereka juga yang akan menikmati apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur itu harus dipersiapkan. Seperti saya bilang tadi, jangan sampai ketika demand-nya tinggi tapi supply-nya itu tidak siap. Nah itu yang menjadi bahaya nanti. Bisa jadi wilayah lain, desa lain yang punya keunggulan yang sama bisa mengambil keuntungan dari situ. Kenapa? Karena dia mungkin tidak perlu promosi berlebihan, karena kita sudah promosi besar-besaran tapi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, desa lain bisa memenuhi itu. Jadi dia tidak perlu capek-capek melakukan pemasaran tapi dia bisa mendapatkan hasil. Nah, kalau kayak gitu siapa yang rugi? Ya desa kita yang rugi. Rugi kenapa? Kita sudah mengeluarkan duit banyak untuk investasi di pemasaran tapi kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
Kemudian langkah strategisnya adalah menjadi tuan rumah yang baik. Nah ini jadi ketika sudah dipasarkan, orang-orang sudah kenal, bagaimana seluruh masyarakat desa itu bisa menjadi tuan rumah yang baik, bisa menerima setiap orang yang datang, sehingga ketika orang datang itu merasa nyaman dan mau untuk uh, berinvestasi atau mengeluarkan uangnya untuk membeli produk-produk yang kita miliki. Kemudian mampu mengidentifikasi keinginan dan ekspektasi pasar. Nah, ini benar. Jadi bagaimana, oh ternyata pasar misalnya butuh, kita mau membuat misalnya pariwisata, tapi ternyata selain pariwisata di penginapannya itu masyarakat tuh sebenarnya kok ada akses internet. Ya bagaimana desa itu berpikir untuk menyediakan akses internet di setiap penginapan yang ada di desanya. Kemudian membangun biaya desa yang nyaman. Nah ini ya, nyaman ya, fasilitas dilengkapi, masyarakatnya juga ramah. Nah itu sehingga orang-orang akan betah untuk tinggal lama di desa kita, sehingga mereka bisa mau mengeluarkan lebih banyak uang untuk desa kita, sehingga dengan begitu pendapatan desa kita akan meningkat. Pemasaran dapat dilakukan dengan terus memperbaiki. Nah, berbagai cara pemasaran ini bisa diteruskan dengan memperbaiki beberapa hal. Yang pertama adalah kelayakan tempat tinggal. Ya, bagaimana livability. Bagaimana orang-orang yang ada di orang-orang yang datang sana itu merasa nyaman untuk dapat tinggal. Kemudian kelayakan investasi ya. Kalau bicara investasi, bagaimana ketersediaan sarana prasarana di wilayah itu. Jangan sampai sarpras yang ada di wilayah itu atau kondisi wilayah itu tidak membuat orang untuk berinvestasi. Misalnya untuk membangun sesuatu, untuk berinvestasi untuk membuat penginapan dan lain-lain. Itu yang perlu kalian kalau menjadi kepala desa pikirkan. Kemudian visitability, layak sebagai tujuan bisnis, wisata, bagian tempat wisata, semuanya itu dibuat sehingga orang-orang itu akan mau untuk di sana untuk dapat berinvestasi atau setidaknya berkunjung berwisata di wilayah yang kalian kelola. Nah, komponen yang perlu diperhatikan adalah ya karakter, lingkungan fisik, ketersediaan layanan, dan aspek rekreasi dan hiburan, sehingga orang-orang itu mau bertahan dan mau bertahan dan mau untuk berinvestasi di desa kalian. Kemudian strategi umum menarik pasar target adalah ya sama dengan image marketing. Seperti saya bilang mungkin yang mengambil geogata dengan saya bahwa perlu ada namanya image. Branding itu menjadi hal yang penting. Apakah kita menyebut wah kita adalah desa smart village. Nah, jadi di desa kita itu infrastruktur semuanya lengkap sehingga orang-orang datang ke sana itu merasa seperti di desa yang modern misalnya, atau desa yang ramah, desa yang environmental friendly misalnya. Nah, image-image itu yang perlu dipasarkan sehingga orang jadi oh iya ya ke sana. Oh di sana itu adalah desa wayang, desa batik. Nah, orang-orang jadi ke sana akan lebih senang, akan lebih menyukai apabila berada di desa kalian. Nah, itu. Kemudian selain pemasaran berdasarkan image itu bisa juga atraksi. Misalnya di tempat desa kalian itu ada festival layang-layang setiap tahun, ada festival yang lain setiap tahun. Nah, itu akan menjadi hal yang lebih baik dan lebih penting apabila menjadi hal yang bisa dipasarkan oleh kalian di wilayah kalian sendiri. Kemudian prasarana misalnya, ada infrastruktur yang menarik ke misalnya kereta, wisata kereta seperti itu, atau penduduknya di sana punya adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan tahunan yang menarik, misalnya ngelarung, misalnya kalau di Jogja ada ngerayong, atau budaya-budaya lain yang bisa membuat orang tertarik untuk datang ke wilayah kita. Ya di sini bagaimana ya Pak, elemen strategi pemasaran ada positioning, diferensiasi, dan membangun merek.
Positioning ini maksudnya adalah kalian itu, desa kalian itu akan diposisikan di mana? Desa yang mau bersaing di bidang apa? Itulah positioning. Kalau misalnya sudah jelas posisinya, misalnya mau budaya yang kalian kembangkan. Kalau misalnya budaya yang kalian kembangkan, kemudian diferensiasinya gimana? Apa yang membedakan desa kalian dengan desa yang lain? Karena budaya itu pasti banyak. Oh, kami budaya Batak, Pak. Nah, kalau yang sana kan budayanya budaya Jawa, kami budaya Batak, Pak. Jadi sesuatu yang berbeda antara desa kami dengan desa yang lain. Nah, setelah tahu positioningnya mau di budaya, perbedaannya apa, lalu kemudian membangun merek. Oke, membangun merek itu apa? Sehingga bisa terbentuk sebuah image untuk memasarkan wilayah kalian. Nah, selain itu, tahapan-tahapannya bagaimana ya? Kalian rencanakan pelaksanaan, pemasaran, dan hingga pemeliharaan. Jangan sampai kalian merencanakan sesuatu atau sudah melakukan pemasaran, tetapi kalian tidak bisa mempertahankan itu untuk sesuatu yang lebih untuk jangka panjang atau untuk keberlanjutan. Nah, itu jangan sampai terjadi hal seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai pemasaran yang mungkin bisa kalian implementasikan di desa kalian. Ya, apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di psikologi via WA atau email dengan saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.